Ba ko ndak menikah juo. Alun makarajo lain. Ajo apa dicarian makan anak orang. Ya Pak Ibu? Iya kunu fuqara. Kalau orang ini fakir bahasa lain, ndak mampu. Yunihimullahu min fadlih. Allah akan kayakan, akan berikan karunia-Nya yang luas kepada mereka. Jadi jangan ragu, menikah itu takut miskin, takut fakir, takut ndak makan. Nah, itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena pada pagi yang penuh berkah ini, kita bersama-sama kembali bisa melanjutkan kajian tausiah kita dalam keadaan sehat walafiat. Lahir sehat-sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan perjalanan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari selalu kita secara istiqamah dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan sunnah-sunnah itu terlepas dari panduan kehidupan kita. Itulah yang menyebabkan kita akan selamat. Kalaulah mulai lupa, maka kita akan tersesat dalam hidup ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-32. Jadi kitalah 2 kali libur ya Pak Ibu, karena ada suatu hal yang halangi kami. Nah, jadi boleh kita lanjutkan kembali pada pagi hari ini. Surat An-Nur, surat An-Nur ini adalah Al-Quran surat yang ke-24. Jadi urutannya An-Nur itu surat yang ke-24. Ayat 32. Nah, mungkin ibu bapak pernah dengar ayat ini atau sering mungkin. Ini ayat tujuannya kepada kita orang tua.
yang dianjurkan untuk menikahkan anak-anaknya yang belum dapat jodoh. Jadi ulang-ulang boleh Pak ya. Jadi kayak untuk ibu bapak yang kabaminantu lah gitu. Atau yang belum, yang sudah layak, anak bujang, anak gadis, ini termasuk ibu bapak janda, duda yang mungkin patut untuk melanjutkan pernikahannya. Bagian ini bagian hukum namanya ahwalus saksiyah ini yang perlu kita ulang-ulang, Bu. Kenapa demikian? Nah, karena Rasul dengan syariatnya itu ini sepertinya kurang berkenan dengan orang yang membujang ini, Bu. Sehingga banyak dalil-dalil yang menganjurkan untuk melaksanakan sunnah ini. Ini sunnah Rasul. Ini seperti contoh kepada laki-laki disampaikan, ini yang bujang apa? Ini untuk kita pahami saja. Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah memiliki kesanggupan ba'ah untuk menikah. Sanggup dia apakah lahir batin, sudah layak. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Anggunnya fa innahu, maka sungguhnya dengan menikah itu aghaddu lil basar, akan menjaga pandangan mata dari berbuat yang tidak Allah ridhai. Kau tujuan pertama tuh. Boleh selamat mata tuh gitu. Nah. Sehingga para bujang gadis dengan ada pernikahan ini satu cara yang diajarkan Rasulullah. Boleh tidak malah aja matanya melihat kepada yang tidak benar. Ini tujuannya, ini pertama. Karena pada prinsipnya Bapak, perbuatan dosa, perbuatan zina itu awalnya dari mata ini yang salah gunakan. Mata ini yang melihat tidak pada tempatnya. Karena dia bujang gadis belum punya pasangan, sehingga kadang-kadang melihat yang tidak benar. Maka itulah pernikahan ini tujuan utamanya salah satunya menjaga pandangan mata. Maksudnya Bunda Bapak. Nah, contoh kalau Allah punya istri atau suami, bayi berjalan kayak orang rami di pasar, konon ke laki lah jadi suami, lewat beko wanita lain yang mungkin rancak lah ya daya, nggak tacela lah istilahnya kan. Nah, buka lo jilbabnya, pokoknya menarik pandang matanya. Bagi orang yang beristri itu bisa selamat takanannya. Kok di rumah lagi kok gitu. Apa yang ada nampak di luar itu semuanya bagaimanapun dari segi sesuatunya itulah ada dewak di rumah. Lah punya istri awak. Maka Nabi mengajarkan kalau kamu nanti di luar melihat orang lain yang kamu tertarik hatimu, maka capek pulang di rumah lain. Nah, ini maksudnya. Amanlah mata di sini. Tapi kalau bapak kok alun punya istrinya kan, nampak di luar beko, kamu apanya? Inilah kedis sekarang Bapak. Kadang tadi perbuatan dosa, mata itu lama-lama melihatnya, kemudian tadi perzinaan dan sebagainya. Jadi tujuan nikah yang pertama adalah untuk aghaddu lil basar, menjaga pandang mata ini agar nanti tidak salah melihat kepada perbuatan dosa. Nah, yang kedua apa lagi? Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan, kehormatan dari tadi kemungkinan perzinaan. Jadi orang kalau sudah ada berkeluarga, dia naluri secara manusiawinya itu berhubungan itu sudah dilaksanakan secara lahdo halal. Nah, itulah gunanya. Jadi yang pertama aghaddu lil basar, menjaga pandang mata, wa ahsanu lil fajr, untuk bagaimana nanti dia juga menjaga kemaluannya. Sehingga
tersalur pada tempat yang tepat. Kok hadis untuk yang katanya membujang istri. Nah. Lalu disambung hadisnya, wa man lam yastati' atau fa illam yastati'. Tapi kalau lu mampu oleh para bujangan itu, artinya masih belum punya kemampuan, fa alaihi bisaumi. Apa kata Rasul? Maka hendaklah dia itu banyak-banyak berpuasa gitu. Berpuasa. Jadi puasa kok tentang ibu dan bapak itu untuk meminimalisir syahwat, menjaga. Kalau orang puasa itu nanti tak jago, dia akan nanti tidak bergejolak nanti syahwatnya itu karena dia belum memiliki pasangan. Jadi fa innahu lahu wijaun. Jadi maka hendaklah dia berpuasa, perbanyak berpuasa, karena puasa itulah menjadi obat bagi dia agar nanti dia tidak terjerumus kepada perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Nah, kok baru satu hadis? Ini nampak dari hadis itu bagaimana Rasul itu menganjurkan, menyuruh untuk melaksanakan inilah sunnah pernikahan. Nah, ada hadis lain. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Wa man lam yaf'al bi sunnati, siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, falaysa minni. Maka dia bukanlah dari golonganku. Inilah kan. Ini maksudnya adalah mungkin termasuk orang yang mengabaikan, yang tidak suka atau menganggap tidak penting, maka dia dianggap falaysa minni, dianggap kata Nabi falaysa minni. Bukanlah dia dari golonganku. Apa kata lagi? Nabi itu nanti bangga dia berapa? Fa inni mukatsirukumul umam. Fa inni mukatsirukum bil umam. Nabi itu bisa bangganya di akhirat kalau umatnya kok banyak. Jadi bangganya kalau umat Muhammad ini banyak dengan apa berarti? Ini dengan pernikahan. Nah, ini juga dalil menyatakan tentang motivasi menikah dan ibu atau mencarikan menantu untuk anak-anaknya. Nah, ada lagi hadis lain. Tazawwajul wadud fa inni mukatsirukumul umam alal anbiya. Nikahilah wanita-wanita yang subur. Karena aku nanti akan membanggakan umatku nanti di akhirat kepada nabi-nabi yang lain, kepada umat-umat yang lain. Inilah, ini dalil-dalil Bu dan Bapak, ini dalil hadnas. Nah, termasuklah ini ayat tadi. Ayat surat An-Nur yang ke-32 ini. Apa kata Allah? Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Berarti kawak kepak ya. Berarti nikahkanlah termasuk anak-anak gadis awak, termasuk anak-anak bujang awak. Kita motivasi yang gadis kita nikahkan. Ini disuruh. Ini perintah berarti. Wa ankihul ayama. Ini fil amar. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Yang masih sendirian, yang belum punya pasangan. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan juga orang-orang yang layak menikah min ibadikum, dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, wa imaikum, ataupun hamba sahayamu yang perempuan. Berarti tidak hanya orang merdeka. Ini bahasa Nabi. Termasuk budak atau hamba sahaya pun, ini ayat menyuruh untuk dinikahkan. Yang sudah layak menikah. Yang memujang tadi laki-laki perempuan, termasuk kalau hamba sahaya yang dimiliki, yang laki-laki atau yang perempuan. Ini sama saja orang yang tidak merdeka benar. Nah. Iyakunu fuqara. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi halangan
Ba ko ndak menikah juo. Alun makarajo lain. Contoh karajo. Kajo apa dicarian makanan anak orang. Ya Pak Ibu? Iya menang Ibu. Ajo anak itu. Lah tiba waktunya tapi ini enggak. Jadi bahasa ayat iyakunu fuqara, kalau orang ini fakir bahasa lain, enggak mampu, enggak sanggup. Apa kata Allah? Yunihimullahu min fadlih. Allah akan kayakan, akan berikan karunia-Nya yang luas kepada mereka. Jadi jangan ragu. Ragu dengan kekayaan, dengan tidak ada kau dimakan. Ini kalau ayat menyatakan ini, yunihimullahu min fadlih. Allah akan berikan karunia-Nya. Allah akan kayakan dia dengan karunia Allah yang banyak. Jadi jangan ragu, menikah itu takut miskin, takut fakir, takut tidak makan. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya Ibu apa? Kalau lah Ibu beko melamar anak gadis awak ya Pak Ibu. Nah, ini bagian-bagian fakta sosial Bu. Lah Ibu nyolai soleh, agamanya lai sumayangnya. Kok nampak Ibu lun makarajo sesuai keinginan Ibu? Segerakan sajalah. Ini saran saya Bu. Nah, pokoknya lainnya beragama, semayang taatnya agamanya jaleh di awak. Kok mungkin lun karajo bananya lai, jangan Ibu ragu mambiak minantuinya, karena Allah menjanjikan Allah akan berikan kekayaan pada dia. Karena banyak orang yang lah dapet karajo sesudah menikah. Itu banyak. Nah, pas nikahnya dengan modalnya yakin, sudah menikah, lulus pegawai keduanya. Yang seorang lulun karajo, lulus sudah tuh. Daripada Ibu masalah uang tadi, tiba melamar anak awak, nyuk kayo bapiti, pai ke rumah melamar joto ranca, tapi nyu ndak semayang deh Bu. Itu hati-hati Bu. Makanya Nabi kan mengajarkan ini perlu kita ulang-ulang, memilih minantu itu Bu apa? Memang ampe kategorinya, tapi utamalah lihatlah yang agamanya. Memilih minantu itu perhatian agama calon menantu awak. Jangan beko Bapak Ibu menyesal kemudian hari. Walaupun sekarang ini kan anak itu kan mencari jodoh seseorang ya Pak Ji ya. Ada fakta ini baru yang kita layani Bu apa yang kita nikahkan. Lah kan nikah belum pernah komunikasi calon menantu dengan mertuanya ini. Baru kan nikah maksudnya. Kita proses tambah lagi, suruh itu. Paham itu? Kenal dia contohnya di Batam kan kenal baduo. Sampai kaya di Sinan, sampai di Siko. Nah, wak tanyalah kan nikah bila apa pernah kenalnya baru di lokasi nikah. Berarti Mbak Ibu apa? Ini proses silaturahimnya tidak jalan. Khawatir awak. Jadi walaupun anak awak Ibu melapor ke contohnya Ibu kini merantau. Nah, merantau keluar bakar aja kok di Madimalah. Kan baru di Batam Jakarta. Tibanya Bu awak nak nikah mak ko calonnya. Ajaklah komunikasi dulu. Ibu apa ajak dulu. Tanya dia bagaimana dia, dari mana dia. Tanya nanti. Itu komunikasi silaturahim. Nah, ada hal kini sekarang kan ada video call. Dia video call itu dulu. Nah, kok bantuannya. Ada yang baru nikah baru nampak dia ikut calon menantunya. Kok enggak setuju kok Pak ajar. Ini dan tergambar yang belum. Nah, kan itu ini maksudnya adalah ibu apa? Pareso dulu sia yang kabeh di menantu awak tuh. Walaupun yang memilih anak awak, kita punya peran. Ndak amuah diagian full lapeh kana awak sadanya. Nah, beko pulangnya mak ke calon suami awak mak. Lai ketujuh kaunya, lai nah udah urus sadanya. Ndak sinan. Caliak dulu baa agamonya. Jangan terpesona dengan harta karajonya saja. Perceraian sekarang itu udah Pak yang banyak terjadi karena pasangan yang tidak mengamalkan agama kalau gitu. Pitihnya banyak. Lah karajonya tetap. Tapi dia bagaimana Bapak? Sudah lah ya anak tuh ditinggalnya beko anak ibu. Karena uangnya banyak, dia bisa beli. Karena itulah ini ada panduan hadis, ini perlu kita ulang lagi. Baca caranya. Nah, lihat nih yang Pak tadi. Kata Rasul, calon memilih tuh baik yang kamu milih suami atau istri atau ibu kamu milih menantu itu tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu
Karena empat sebab. Nah, Iko bisa gunanya untuk padusi mencari laki-laki, suami, atau sebaliknya, atau ibu-ibu untuk memilih menantunya. Dinikahi perempuan itu karena li arba'in. Yang pertama, 5 liha. Karena hartanya. Berarti boleh, Bu. Awak motivasi mencari menantu ibu bapak, boleh Bu cari karajonyo hartonyo, artinya kemampuan ekonominya boleh 5 lihat. Boleh saja Bu, karena fitrah awak kan. Karena beko ragu awak. Nah, kalau karajo le jual lah makanan awak beko nak. Jawab 3 kali sehari makanya beko kok balakinyo, kok ndak makan bekonya kan. Jadi boleh le karajo di mana? Le karajonyo halal, alhamdulillah. Jangan beko karajonyo haramnya kan? Di mana karajona bos judi. Jadi di mana karajo ne menjual kartu chip. Itu karajo haram. Karajo menjual minuman kare. Berarti kerja itu dicari ya. Di mana karajonya? Halal karajo menantu awak atau enggak? Perhatikan. Atau dia bekerja di tempat yang enggak benar. Ibu-ibu kita tahu semuanya benar. Jadi tanya apalagi di rantau. Nyo di rantau kan? Merantau. Tanyo di mana karajo calon menantu waktu. Itu yang pertama. Boleh kita lihat hartanya. Kita akan senang nanti punya menantu de baruntung letek kau punya menantu, dapat menantu orang kaya nya gitu. Senang hati, Pak. Boleh demikian, boleh aja. Jadi boleh. Lihat tadi artanya. 5 lihat. Yang kedua, wali jamaliha. Boleh awak motivasi mencari pasangan tuh atau ibu cari menantu tuh melihat ketampanannya, melihat kecantikannya, melihat rupa wajahnya, boleh aja. Dapat menantu yang gagah, sana awak. Sawit dibaca-baca oleh orang. Menantu yang rancak, yang cantik, sana awak. Apalagi yang laki-laki punya istri yang cantik, sana awak. Ibu-ibu dapat suami udah dulu kan gagah ya Bu ya? Ya Bu? Waktu bujang gagah udah dulu. Sana nanti awak. Karena gagahnya. Dan itu motivasi awak. Boleh dilihat demikian. Ada tiba 2 orang ke melamar awak, yang seorang gagah, yang seorang kurang gagahnya. Yang mana cari Bu? Yang gagahnya. Boleh demikian? Boleh. Jadi boleh mbak itu. Ini satu sisi. Nah, lihat hartonya boleh, lihat tampangnya boleh, gagah cantiknya. Yang ketiga, wali hasabiha. Lihat keturunan atau anak siapa dia. Tanyo silsilah yang jadi bisa waktu Bu. Iku anak melamar anak awak, sia ayahnya, sia maknya. Cari informasi itu Bu. Kalau jauh apa acaranya Bu? Nya merantau pulangnya, buat tahu tuh si anak sia tuh. Enggak tahu Pak. Maka inilah komunikasi perlu. Apa gunanya nanti Bu Bapak? Nah, karena kalau orang tuanya orang baik-baik, berarti akan melahirkan anak yang baik. Karena benih ayahnya gitu. Ayahnya rajin sholat, pasti benih anak yang kali itu adalah basic benihnya itu adalah akan tumbuh dari gen atau generasi yang baik. Kalau prinsip ayah orang tuanya atau ibunya tidak baik, maka melahirkan anak yang juga ini secara garis lurus Bu. Walaupun ada pengecualian. Nah, ada kini lihat, nah, ada anak yang soleh dari orang tua yang durhaka pada Allah. Ada Bu. Atau sebaliknya. Ada anak yang durhaka dari orang tua yang soleh dan solehah. Nah, itulah ini pengaruh lain itu, pengaruh alam kan. Orang tuanya taat bagamo, anaknya yubana durhaka ke Tuhan. Atau sebaliknya, orang tuanya tidak taat beragama, anaknya begitu soleh. Tapi ini hadis menyampaikan, ini biasanya secara umum, lihatlah dari siapa keturunannya. Karena pitu awak di Minang yo Pak Ji, ayah cucuran atau jatuhnya kah? Pelimbahan. Kalau orang tuanya rancak, insya Allah anaknya rancak pula ke bawah. Nah, jadi harta, kecantikan atau rupa, keturunan, yang keempat baru agama. 5 lihat agamanya. Nah, maka hadisku disampaikan ditutup, fasfar bizatiddin, maka utamakanlah mencari yang agama. Taribat yadaka, kamu akan selamat. Nah, jadi kalau hanya harta awak
Yang empat itu harta, rupa, keturunan, agama. Utama dulu mencari kalau bahasa baik kok agama pareso dulu. Tiba ke rumah, Pak, awak ingin meminantu anak Pak Haji, gitu kan? Awak tanya dulu Pak Ibu. Yang mana tanya dulu yang Pak kok? Pareso agama dulu. Nah. Walaupun sekarang kenyataan Ibu Napa, yang banyak awak cari, bukan sampai kok yang ditanya bukan agama dulu, yang ditanya. Kalau lah jalan beko yang ditanya pertama, rato-rato menanya pakar apa Bu? Ekonomi, harta tadi. Itu yang kadang-kadang salah paham sabananya Bu. Ibu ke rumah, Mak, awak kami nanti nak nikah lah Mak. Anak awak tanya, di mana kerajanya? Iya Pak Ibu, itu model demikian. Berarti kalau tanya karena awak di mana kerajanya, berarti apa yang awak cari datanya, informasinya? Mal, harta, kekayaan, kerja. Berarti tidak sesuai hadis tadi. Yang akan ditanya dulu tuh agama duluan. Mak, awak ketujuh jusian itu malah. Saatnya kamu nikah lah. Nah, tanya dulu agamanya. Lai sumayangnya nak. Kok dulu, kok tanya dulu. The first questionnya, pertanyaan pertama itu, apakah dia ada sholat? Itu nanti dicari dulu. Kalau ragu ibu bertanya sembahyang, lihat aja lah nanti. Dia kan sering bertamu tuh. Kalau bertamunya, tibanya pukul 2 balik, beko, pulangnya pukul 3. Atau tibanya malam, katikonya di rumah bertamu, tiba orang azan. Jangan lihat gerak-geriknya Bu. Masih asik baca cerita anak awak, masih asik cerita Jawa, atau ada respon gerak-geriknya menengah azan, dia bergegas mau pergi sholat. Situ Bu menjaliannya. Tapi kalau dia ada tidak sabarnya, mungkin bisa dia saganya baca cerita, lama cerita, masih tapi nampak gerak-geriknya dia mau sholat. Tapi kalau azan orang lah zuhurnya, tibanya kusabala di rumah mana? Zuhur, azan orang antok saja. Wah, edangkan makan siang, makannya lah. Kau cerita lo balik ya, dah ya. Lah tiba asar, alun jualnya nampak semayang, berarti lah 2 sholatnya lumpang Bu. Berarti ini anak tidak sholat. Kalau saran saya Bu, carilah yang lain gitu. Ini saran ya Bu ya. Berarti dia tidak beragama. Cari agama itu dong. Dan boleh saja Bu Napa, kok lain semua yang lain. Awak tanya, Mak, awak ketujuh udah tuh Mak. Lainnya pandai mengaji, nah. Lainnya ada mengaji atau enggak, baca Quran. Sebab itu para lu. Karena dia mau jadi pemimpin nanti. Pemimpin anak Bapak Ibu. Kalau anak Bapak pedusi, ikulah nanti yang akan membawanya dunia akhirat. Kalau biasa anak sholat, dapat beko suami yang tidak sholat, pasti terpengaruh kepada yang tidak baik. Lebih kuat nanti pengaruhnya suami itu. Alah, mulai tinggal sekali, tinggal 2 kali. Besok pas buat awak lah sekian sebulan, payah ke situ. Jadi anak ternyata anak awak tidak semayang itu. Berarti rugi lah Ibu. Karena dunia akhirat. Maka ketika tadi disampaikan, maka caliak tadi agama tadi Ibu. Jadi ini kita samakan. Jadi ini yang menyampaikan tadi. Ini motivasi ke orang tua yang hendak nanti mencari jodoh untuk anak-anaknya. Maka apa kata Rasul itu panduannya? Utamakanlah dari segi agama tadi ya. Biar nanti selamat rumah tangga itu. Karena sekarang ini Bapak, persoalan rumah tangga itu sangat rumit gitu. Apa yang bisa membuat dia bertahan? Agama inilah. Kalau ada besi agama anak menantu, insya Allah dia nanti akan bisa menjalani rumah tangganya dengan sabar, dengan kuat. Karena ini tantang itu akan nanti dia hadapi semakin besar. Inilah mungkin Ibu dan Bapak kajian subuh kita tentang persoalan anjuran menikah. Dengan harapan sebagai tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu. Bagi yang mungkin sudah layak menikah, silahkan dicarikan jodohnya. Dengan catatan tadi, Ibu termasuk yang akan mencarikan menantu tadi. Apa panduannya? Carilah yang pertama, utamakanlah dari sisi agamanya. Boleh salamai awak, salamai anak awak, selamat nanti dunia sampai akhirat. Perceraian nanti tadi pada anak menantu kita, kalau bisa kematian sajalah yang memisahkannya gitu. Ibu dan bapak pasti tidak rela doh. Kalau anak menikah kini seminggu bercerai,
sabulan caranya. Laya nak seorang pisahnya, tidak rela Ibu Bapak. Karena itulah siap kala suatunya, siapkan anak kita juga nanti untuk kita bersama. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan menjadi tambahan amal ibadah bagi kami yang menyampaikan. Perbanyak maaf, kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, apa ya? Ini. Haji. Ya. الحمد لله